pertumbuhan mengenai penggunaan aset digital semakin berkembang pesat selama masa pandemi. Apalagi untuk anak muda seperti Anda yang saat ini mencoba mencari tahu apa sih plus minus dari penggunaan aset digital seperti cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin, dan lain sebagainya. Kira-kira investasi aset digital aman atau hanya seperti gimmick pada umumnya? Apalagi banyak pemberitaan baik media, non-media, bahkan video aktivitas sosial media lainnya memberikan informasi yang cukup membuat Anda dilema dalam menentukan aset digital. Apakah aset digital itu perlu atau tidak? Saya akan membahas plus minus investasi dari aset digital yang perlu Anda tahu sebelum Anda memulainya. Tonton sampai selesai. Are you ready? Mata uang kripto alias cryptocurrency mulai menjadi instrumen investasi primadona di tanah air. Ini karena nilainya terus mengalami lonjakan dalam beberapa bulan terakhir, melampaui instrumen lain seperti emas hingga saham. Salah satu yang paling populer adalah Bitcoin, yang kapitalisasinya mencapai 1 triliun US dollar. Tak tanggung-tanggung, perusahaan raksasa sekelas Tesla hingga Visa juga ikut mengoleksinya sebagai aset. Selain Bitcoin, nilai mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, hingga Dogecoin juga ikut terkerek. Belum lama ini, kapitalisasi pasar mata uang kripto bahkan tembus 2 triliun US dollar, yang merupakan level tertingginya sepanjang sejarah. Menurut data pelacak pasar CoinGecko dan Blockfolio, mengungkapkan kenaikan kapitalisasi pasar uang kripto terjadi karena meningkatnya permintaan dari investor institusional dan retail, dengan mulai masuknya mata uang kripto dalam portofolio para investor tersebut. Tentunya, porsi ke aset lainnya akan berkurang jika tidak ada penambahan modal. Salah satu yang paling kentara adalah pasar emas yang terus digerogoti oleh Bitcoin. Maklum, Bitcoin digadang-gadang sebagai emas digital yang dianggap lebih aman bagi investor untuk terhindar dari yang namanya inflasi. Namun, derasnya perpindahan modal tersebut juga tak lepas dari sejumlah keunggulan yang dimiliki mata uang kripto dibandingkan instrumen investasi lainnya. Salah satu kelebihannya adalah biaya transaksinya yang murah, praktis, dan cepat karena berbasis digital. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, banyak pihak bisa mendapatkan keuntungan dari Bitcoin. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang selama ini tidak terangkul oleh bank atau unbankable. Salah satu aspek kripto yang menarik adalah teknologi ini berpotensi menarik orang yang tidak memiliki rekening bank dari seluruh dunia ke dalam sistem keuangan modern. Nah, selain itu, mata uang kripto juga memiliki fleksibilitas tersendiri karena tak punya akses atau terafiliasi kepada bank. Hal ini menguntungkan pemiliknya sebab mereka dapat melakukan transaksi dengan uang kripto kapan saja, tak perlu menunggu waktu jam kerja bank. Seperti diketahui, meski bentuknya virtual, uang kripto tetap dapat digunakan untuk bertransaksi online serta dapat dikonversikan ke mata uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya, sehingga dapat menjadi alternatif transaksi lintas negara. Di samping itu, mata uang kripto juga menjanjikan keuntungan yang jelas karena tak berkaitan dengan institusi, lembaga, atau negara. Meski demikian, mata uang kripto juga memiliki sejumlah resiko seperti instrumen investasi lainnya. Resiko yang harus Anda ketahui terdapat sejumlah resiko paling besar adalah fluktuasi nilai yang tinggi, sehingga harganya bisa naik tajam lalu terjerembab dalam waktu kurang dari sehari. Nah, ini poin minus yang harus Anda simak. Apalagi tidak ada aturan suspensi atau pemberhentian perdagangan sementara dalam investasi cryptocurrency, layaknya di pasar saham apabila terjadi kenaikan atau penurunan tajam. Kesimpulannya, saham itu masih ada yang unusual market activity, UMA. Jadi, kalau ada gerak tidak wajar, turun atau naik tajam, ada otoritas yang hentikan perdagangannya. Ada aturan yang jelas. Kalau di Bitcoin ini tidak ada. Kekurangan lainnya adalah ketiadaan legalitas dari bank sentral. Perlu diketahui, hingga saat ini, sejumlah negara belum melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, termasuk di Indonesia.
Bank Indonesia pun menegaskan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga pembayaran atau otoritas terkait tidak bisa ikut campur terhadap naik turunnya nilai aset tersebut. Dan tentunya tidak ada penanggung jawab terkait harganya yang sangat fluktuatif. Karenanya, fluktuasi harganya sangat bergantung pada permintaan dan penawaran. Mata uang kripto juga tidak berada di bawah pengawasan bank sentral, layaknya mata uang flat lainnya. Karenanya, tak ada aturan baku dalam perdagangan Bitcoin. Dan perlu Anda pahami, kelemahan terakhir adalah masalah keamanan. Tak bisa dipungkiri, teknologi yang ditawarkan mata uang digital memiliki dua sisi mata uang. Selain menawarkan kemudahan bagi penggunanya dalam bertransaksi, teknologi ini dikhawatirkan juga rawan terhadap peretas atau hacker. Jika terjadi tindakan hacker, penggunanya pun tidak bisa membuat laporan kepada otoritas terkait karena mata uang digital tidak berada di bawah pengawasan bank sentral. Ya, popularitas mata uang kripto tak lepas dari besarnya dukungan dari banyak pemain global. Dengan supply terbatas karena penciptaan uangnya secara desentralisasi melalui penambangan, didukung dukungan kepercayaan masyarakat global yang semakin meluas, nilai uang kripto terus melambung tinggi. Kenaikan uang kripto yang sangat tinggi tentu menarik minat para pemilik dana. Proses bola salju ini akan terus berlanjut kecuali jika ada shock yang menghancurkan kepercayaan terhadap uang kripto. Memang ada rencana Bapepti akan segera mengesahkan pendirian bursa khusus aset kripto untuk memfasilitasi perdagangan cryptocurrency yang kian populer di Indonesia. Bursa ini tentunya akan fokus pada perlindungan pelaku usaha agar hubungan antar semua pihak bisa berjalan dengan baik. Antar pedagang, investor, maupun dengan lembaga lain bisa jelas dan aman. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Apa saja plus minus aset digital yang Anda ketahui? Dan jika ada pertanyaan yang mungkin Anda bingung dengan penyampaian saya dan seputar bisnis, aset, silakan tinggalkan komentar di bawah. Salam sukses, dahsyat!